Halo semua, saya Audrey Lutfia Salsabila dengan NIM J0305211009 kelas B Praktikum 1. Karbohidrat merupakan senyawa polihidroksialdehid atau polihidroksiketon dan derivatnya dalam bentuk unit tunggal yang sederhana maupun unit kompleks. Pada tumbuhan, glukosa disintesis dari CO2 dan H2O melalui proses fotosintesis dan disimpan dalam bentuk pati ataupun selulos. Karbohidrat merupakan zat gizi yang dibutuhkan manusia dalam jumlah besar untuk menghasilkan energi. Karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Karbohidrat dapat diuji secara kualitatif melalui yang pertama yaitu uji molis, merupakan suatu pengujian apakah suatu sampel terdapat karbohidrat di dalamnya dengan melihat pembentukan cincin berwarna ungu. Yang kedua yaitu uji Seliwanov untuk membedakan antara aldosa dan ketosa. Yang ketiga yaitu uji Benedict untuk mengetahui gula reduksi. Yang keempat yaitu uji Barford untuk membedakan antara monosakarida dan disakarida. Dan yang terakhir yaitu uji iod, merupakan uji yang digunakan untuk membedakan komposisi dominan antara amilopektin dan amilosa. Kali ini saya akan melakukan uji iod dan uji enzim amilase terhadap bahan pangan mengandung karbohidrat. Pengujian pertama yang akan dilakukan yaitu uji iod. Merupakan uji yang digunakan untuk membedakan komposisi dominan antara amilopektin dan amilosa. Pati dan iodium membentuk ikatan kompleks berwarna biru. Apabila amilosa bereaksi dengan iodium, maka warna yang dihasilkan akan berwarna biru atau ungu, sedangkan apabila bereaksi dengan amilopektin, maka hasilnya akan berwarna merah kecoklatan. Amilum bereaksi dengan molekul iod karena struktur amilum pada larutan berbentuk heliks, sehingga dapat diisi oleh molekul iod di dalamnya. Namun, ketika dipanaskan, ikatan iod akan terputus dengan glukosa atau terjadinya penguraian ion. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan amilum dengan iod merupakan ikatan semu. Prosedur pengujian dimulai dengan menyiapkan 3 buah sampel berbeda, yaitu berupa bahan pangan berkarbohidrat seperti tepung dan pati. Yang kedua yaitu dengan memasukkan sampel dalam wadah sebanyak ujung sendok. Yang ketiga yaitu menambahkan larutan iodin sebanyak 1 sendok makan. Larutan iodin dibuat dengan menambahkan 50 ml air dan 10 tetes iodin. Yang terakhir yaitu dengan mengaduk rata kemudian mengamati perubahan warna yang terjadi. Berikut ini merupakan hasil yang didapatkan. Sampel 1 yang merupakan tepung kanji menghasilkan warna biru,
Sampel 2 yang merupakan tepung maizena menghasilkan warna ungu pekat. Sampel ketiga yang merupakan tepung terigu menghasilkan warna ungu. Hal tersebut berarti ketika sampel lebih dominan mengandung amilosa daripada amilopektin. Pengujian yang akan dilakukan selanjutnya yaitu uji enzim amilase terhadap tepung maizena. Enzim amilase merupakan enzim yang mampu bertindak sebagai katalis dalam reaksi hidrolisis pati oleh air membentuk gula. Gula merupakan produk konstituen utama dalam industri pangan. Kemampuan enzim dalam memproduksi gula dipengaruhi oleh kemampuan enzim sebagai katalis proses produksi yang dapat dikuantifikasi melalui pengujian aktivitas enzim. Pengujian aktivitas enzim alfa amilase dilakukan untuk mengetahui kemampuan hidrolisis enzim alfa amilase sebelum akhirnya digunakan dalam skala besar di industri. Penambahan enzim amilase dilakukan untuk menghidrolisis polisakarida atau untuk mengubah polisakarida menjadi oligosakarida. Hidrolisis pati atau polisakarida dengan enzim amilase akan menghasilkan maltosa, maltotriosa, dan isomaltosa. Prosedur pengujian dilakukan dengan menyiapkan sebuah sampel pati atau karbohidrat. Di sini saya akan menggunakan tepung maizena. Yang kedua yaitu memasukkan sampel ke dalam wadah sebanyak ujung sendok dan menambahkan larutan iodin sebanyak 1 sendok makan. Tambahkan 20 ml atau 2 sendok makan enzim amilase yang didapat dari saliva, aduk rata kemudian amati perubahan warna yang terjadi. Hasil dari pengujian yang dilakukan dapat dilihat bahwa sampel mengalami pemudaran warna. Penurunan intensitas warna ungu senyawa kompleks iodin pati terjadi akibat jumlah substrat yang semakin berkurang akibat kinerja enzim untuk menghidrolisis pati. Perubahan densitas optis terjadi akibat lepasnya substrat dari gugus kromogenik menuju pelarut.